Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Muhammad Akhtar, NIM Geol 3131 dari kelompok A5. Nah, jadi video ini saya akan pertama menjelaskan tentang perbedaan sirkulasi fetus sama orang dewasa. Nah, kalau misalnya orang dewasa, ya pasti udah pada tahu kan kalau misalnya jadi kita pakai ilustrasi yang sama deh. Nah, jadi dari seluruh tubuh, dari vena cava inferior, vena cava superior, masuk ke atrium kanan, ke ventricle kanan, ke paru-paru, melalui arteria pulmonalis, nanti setelah dioksigenasi balik lagi ke atrium kiri, ventricle kiri, lalu ke seluruh tubuh, nanti balik lagi. Nah, itu kalau yang dewasa. Nah, kalau misalnya bayi itu kan paru-parunya belum aktif ya. Nah, dari mana sih mereka dapetin oksigen? Nah, mereka dapetin oksigen itu dari ibunya. Nah, dari kalau misalnya kita tahu di janin itu ada namanya plasenta ya. Nah, dari plasenta ini nanti ada yang namanya ini umbilical cord ya, atau tali pusar. Nah, ini nanti jadi di umbilical cord ini nanti ada umbilical vein atau vena umbilicalis. Oke. Jadi sirkulasi darahnya itu pertama dari plasenta itu nanti akan ada vena umbilicalis yang darahnya itu membawa banyak oksigen. Nanti dia akan melalui ductus venosus di liver ini. Nanti dia akan nyambung melalui vena porta hepatica dan ke vena cava inferior. Nah, nanti dari vena cava inferior ini dia akan masuk ke mana? Sama, ke atrium kanan. Nah, tetapi dari atrium kanan itu nanti akan ada namanya foramen ovale. Jadi dari atrium kanan nanti langsung ke atrium yang kiri. Karena apa? Kalau misalnya dia nanti lanjut ke bawah sini, lalu ke pulmo, itu nggak berfungsi gitu paru-parunya. Tapi nanti kalau misalnya tetap ada darah yang ke paru-paru itu untuk ini ya, buat nutritif ya, buat menjaga paru-paru ini tetap hidup. Nah, dari atrium sinistra tadi atau atrium kiri, nanti dia akan turun ke ventricle kanan dan nanti dia naik ke aorta, akhirnya nanti ke sistem ke seluruh tubuh. Nanti setelah dari seluruh tubuh itu kan balik lagi ya, balik ke atrium dextra. Nah, tapi nanti itu sebelum ke truncus pulmonalis, dia akan masuk ke ductus arteriosus, ke aorta descendens, lalu nanti di arteri iliaca communis itu nanti akan kembali ke arteri umbilicalis dan kembali ke plasenta. Jadi yang terjadi pertukaran oksigen itu di janin itu tanpa adanya respirasi, maksudnya tanpa ada pernafasan gitu dari bayinya. Jadi sumber oksigennya itu dari si orang tuanya atau si ibunya, orang tua dua-duanya dong ya, dari situ. Itu untuk sirkulasi dari fetus atau janin. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang beberapa penyakit jantung bawaan. Jadi yang pertama di sini ada patent foramen ovale. Jadi kalau tadi kalian lihat ya di slide sebelumnya, foramen ovale itu yang nyambungin atrium kanan sama kiri. Itu masih di janin, biar darah itu nggak ngalir ke pulmo. Nah, tetapi kalau misalnya dia udah dewasa, harusnya itu udah ketutup si foramen ovale ini. Nah, tapi ada beberapa kasus di mana foramen ovale ini gak tertutup secara sempurna gitu. Akhirnya apa? Akhirnya darah dari atrium kiri sama kanan tuh tercampur gitu. Jadi darah yang belum dioksigenasi dan darah yang sudah teroksigenasi itu kecampur. Ya nanti tuh banyak ya komplikasinya karena nanti juga akhirnya bisa jadi
ke ventricle kanan ini hipertrofi, atau ya karena kerja terlalu berat nanti akhirnya jantungnya ini hipertrofi dan akhirnya dinding ruangnya ini jadi menipis, jadi mengecil gitu. Nah itu nanti bakal akhirnya ya ke penyakit jantung yang lain. Nah selanjutnya di sini ada ventricular septal defect atau defect atau kelainan kelainan pada ventricular septal. Jadi septum di antara ventricle. Nah, ventricular septal defect ini jadi darah dari ventricle yang kanan itu kan harusnya dia ke paru-paru, ya kan? Nah, tapi di sini malah bocor gitu, malah bocor ke yang ke sini. Jadi ya darahnya kecampur gitu. Itu nanti juga mempengaruhi kondisi dari kerja jantung. Lalu ada atrial septal defect. Jadi kalau yang tadi itu cuma foramen ini semua septumnya itu bolong gitu. Oh iya, jadi kalau misalnya lubangnya besar gini ya, karena tekanan dari atrium kiri itu harusnya lebih besar dari yang atrium yang kanannya, karena dia kan ini kan embul balik dengan ini tuh dipompa gitu kan ya. Nah itu dia itu nanti masuk ke sini, jadi darah yang udah teroksigenasi itu kecampur sama darah yang belum dioksigenasi. Lalu yang terakhir di sini ada patent ductus arteriosus. Jadi ductus arteriosus itu tadi kan dari aorta itu ada lubang yang terkoneksi yang menyambungkan aorta dan juga arteri pulmonalis. Nah, harusnya pada orang dewasa itu lubang itu udah tertutup gitu. Kalau misalnya tapi ada kasus di mana lubang itu masih ada, jadinya ya gitu, tercampur darahnya. Nah, jadi kombinasi dari mau jelasin juga ada namanya tetralogy of Fallot. Jadi kombinasi dari 4 penyakit kongenital ini nanti hasilnya itu nanti bakal ada, karena tadi darahnya campur-campur ya, jadi aorta itu lebih tinggi gitu outflow-nya, atau darah yang keluar itu lebih tinggi. Tapi darahnya ini nggak cuma darah yang teroksigenasi, tapi campuran dari darah yang belum teroksigenasi juga. Lalu juga bisa jadi stenosis atau adanya sumbatan kerak ya di arteri pulmonalis. Lalu karena jantung yang bekerja terlalu keras untuk mengkompensasi bocor-bocor tadi, nanti bisa juga ada yang namanya hipertrofi dari ventricle. Jadi ventricle ini menebal, akhirnya ruangannya mengecil. Kalau ruangannya mengecil, apa yang terjadi? Ya tidak efektif lagi gitu. Dan juga penebalan hipertrofi itu setahu saya bisa menyebabkan hipertrofi dari jantung, hipertrofi dari jantung itu nanti bisa juga menyebabkan aritmia atau tidak seritme gitu detakan dari jantung itu nanti bakal banyak komplikasinya. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.